Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompos 1 dengan anggota 4 orang, Ani Kusmaningrum, Dwi Utami, Umi Kalsum, Yolandi Rozami, dengan dosen pengajar Ibu Kusmarila Eka Putri SE MAK, akan membahas mengenai hukum perikatan. Hukum perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis, yaitu suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada orang lain untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya disebut kreditor, sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut sebagai debitur. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang menemukan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Sumber hukum perikatan. 1. Perikatan berasal dari pasal 1233 KUH Perdata. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 2. Persetujuan berasal dari pasal 1313 KUH Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 3. Undang-undang berasal dari pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Azas-azas hukum perikatan. 1. Azas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. 2. Azas facta sunt servanda. Fakta sunt servanda ini memiliki pengertian sebagaimana yang ada di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 3. Azas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat sahnya perikatan yaitu A. Objeknya harus tertentu. Syarat ini diperlukan hanya tahap perikatan yang timbul dari perjanjian. B. Objeknya harus diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. C. Objeknya dapat dinilai dengan uang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan. D. Objeknya harus mungkin, yaitu yang mungkin. Unsur-unsur pengikatan. Unsur-unsur pengikatan ada 4. 1. Hubungan hukum. Hubungan yang meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. 2. Kekayaan. Adalah objek perbuatan harta kekayaan baik berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak yang semuanya selalu dinilai dengan uang. 3. Pihak-pihak. Adalah hubungan hukum yang harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditur atau berpiutang, dan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur atau debitur dan kreditur disebut subjek pengikatan. 4. Prestasi atau objek hukum. Pasal 1234 BW, tiap-tiap pengikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari rumusan pasal tersebut, prestasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Memberikan sesuatu, misal memberikan benda untuk dipakai, penyerahan hak milik atas benda tetap. 2. Berbuat sesuatu, misalnya membangun rumah, membuat patung. 3. Tidak berbuat sesuatu, misal A buat perjanjian dengan B untuk tidak menjalankan usaha dalam daerah yang sama. Hapusnya perikatan. Perikatan bisa dihapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 cara penghapusan suatu perikatan.
1. Pembayaran debitur terhadap kreditur, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, penjumpaan hutang atau kompensasi, pencampuran hutang, pembebanan hutang, musnahnya barang yang terhutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal lewat waktu. Kronologis kasus. PT Surabaya Delta Plaza atau PT SDP membuka dan menyewakan pertokoan. Namun pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya secara persuasif dengan mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan. Namun ada seorang pedagang yang menerima ajakannya, yaitu Tarmin Kusno. Tarmin memanfaatkan ruangan di lantai 3 untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. Dua belah pihak sepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa-menyewa dengan dilakukan dalam akte notaris Stefanus Sindanuta. Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi. Analisis kasus. Setelah pihak Surabaya Delta Plaza mengajak Tarmin Kusno untuk meramaikan sekaligus berjualan di komplek pertokoan di pusat kota Surabaya, maka secara tidak langsung PT Surabaya Delta Plaza telah melaksanakan kerjasama kontrak dengan Tarmin Kusno yang dibuktikan dengan membuat perjanjian sewa-menyewa di depan notaris. Maka berdasarkan pasal 1338 BW yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut maka pihak PT SDP dan Tarmin Kusno mempunyai keterikatan untuk memberikan atau berbuat sesuatu sesuai isi perjanjian. Penyelesaian kasus. Solusi untuk menyelesaikan pelanggaran kewajiban prestasi pihak Tarmin Kusno kepada SDP adalah pihak PT SDP melakukan penutupan Kombi Furniture secara paksa dan menggugat Tarmin Kusno di Pengadilan Negeri Surabaya. Jika dikaitkan dengan undang-undang, maka tindakan PT SDP dibenarkan dalam pasal 1240 BW. Dalam pada itu si piutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat atas biaya si berutang, dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu. Dari pasal di atas, maka PT SDP bisa menuntut kepada Tarmin Kusno yang tidak memenuhi suatu perikatan, dan ia dikenai denda untuk membayar semua tagihan bulanan PT Surabaya Delta Plaza.